Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini aku sedang berada di kebun karena mau ambil daun kelor teman-teman. Rencananya hari ini aku mau masak sayur asem yang terdiri dari daun kelor ini, kemudian ditambah wortel sama jagung manis. Saat ini itu sudah mulai umum orang masak daun kelor ya. Tapi kalau dulu itu kan image-nya daun kelor itu akan berbau mistis ya. Jadi kita ngeri nih, kok daun kelor dimasak sih gitu. Tapi ternyata menurut penelitian manfaat daun kelor bagi kesehatan tubuh manusia itu sungguh luar biasa banyak loh. Dari literasi yang aku baca ada 13 manfaat daun kelor untuk kesehatan. Aku sebutkan diantaranya aja, yaitu menangkal radikal bebas, menguatkan tulang, menurunkan gula darah, melancarkan pencernaan, membantu menghambat perkembangan sel kanker, kemudian mengontrol tekanan darah, memelihara fungsi dan kesehatan otak, dan lain-lain. Lanjut, ini sore hari aku mau ambil tempeh di dapur terbuka ala pedesaan karena aku mau panen-panen aneka sayuran di lantai atas teman-teman. Dan ini aku sempatkan untuk sekedar menyapa tanaman Begonia Martin aku. Dan ini aku sudah berada di lantai atas. Aneka macam tanaman sayur-sayuran juga buah-buahan aku tanam di sini ya, termasuk juga tanaman hias. Untuk teman-teman yang sudah lama mengikuti video aku, pastinya sudah hafal ya bahwa beberapa kali aku panen aneka buah-buahan di sini dan juga menata tanaman hias yang ada di depan teras lantai atas ini. Semuanya aku tanam di polybag ataupun planter bag. Dan mohon maaf kalau penataannya kurang rapi ya teman-teman. Ingin sebenarnya membuat rak-rak di tepi-tepi pagar tembok yang ada di lantai atas ini, namun sampai saat ini belum kesampaian teman-teman. Mohon doanya ya, mudah-mudahan ada rezeki untuk kami membuat rak-rak sehingga kebun di lantai atas ini bisa tertata dan tersusun rapi. Untuk yang area sini kami pertahankan untuk tanaman-tanaman selada dan juga tomat teman-teman. Jadi kalau tomat atau seladanya ini sudah tua, itu kami ganti dengan tanaman-tanaman yang baru. Tapi tetap selada dan tomat ya yang di sini. Dan untuk tanaman tomat yang ini itu sudah kami panen berkali-kali teman-teman. Sudah nggak menghitung lagi berapa kali kami panen. Dan alhamdulillah ini tanamannya itu masih produktif, terbukti buahnya masih lebat-lebat ya. Kemudian di sampingnya ini ada beberapa tanaman, ada kale curly, kemudian yang ini adalah sawi pagoda. Kami tanam di polybag kecil. Ini ada yang masih kecil-kecil, ada yang udah gede juga. Ada sawi cesim, kemudian kailan, dan cabai juga terong. Untuk cabenya ini cabai besar merah, dan terongnya ini udah pada berbuah teman-teman. Kemudian di sini itu campur-campur, ada ginseng Jawa, tomat yang masih kecil-kecil, kalinero, kenikir, macam-macam pokoknya. Kalau tanaman-tanaman buahnya kami letakkan di bagian tepi-tepi itu ya. Seperti ini belimbing yang masih berbunga, dan teman-teman yang sudah mengikuti video aku pasti tahu beberapa kali aku panen belimbing ya.
Ini juga ada lemon lokal yang masih kecil-kecil. Untuk apel India atau apel futsanya ini masih berbunga lebat. Semoga nanti bisa jadi buah semuanya ya, amin. Karena hari sudah semakin sore, yuk kita mulai panen-panen ya. Dan pertama aku mau panen kailan ini dulu sampai ada yang sudah berbunga ini teman-teman. Berkebun adalah sebuah hobi yang dilakukan oleh banyak orang karena dinilai memberikan manfaat, khususnya bagi kesehatan. Selain memberikan dampak pada rumah yang terawat dan semakin menarik tentunya, berkebun juga memberikan dampak kesehatan mental bagi tubuh orang yang mengerjakannya. Yang aku rasakan teman-teman, menghabiskan waktu di taman atau di kebun seperti ini itu bisa menjaga pikiran kita tetap damai dan rileks loh, yang akhirnya dapat meningkatkan suasana hati. Bila mengerjakan hal yang berhubungan dengan kebun itu membantu menjauhkan pikiran dan perasaan negatif kita. Dan menurut penelitian bahwa aktivitas fisik yang kita lakukan dalam berkebun atau bertaman itu bisa membantu mencegah berbagai masalah kesehatan mental serta menurunkan kecemasan dan depresi. Wow, alhamdulillah, bersyukurlah bagi kita yang suka ataupun hobi berkebun ya. Dan karena ini semuanya aku tanam secara organik, jadi daunnya itu pada bolong-bolong teman-teman. Jadi belalang, ulat itu semuanya suka, nggak apa-apa kita berbagi sampai pucuk-pucuknya ini habis loh, pupusnya sudah nggak ada. Yang penting sayuran yang akan kita makan ini sehat ya. Dan ini juga ada bekicot. Ya memang sih kalau kita menanam secara organik kita harus rela dan mengikhlaskan berbagi dengan hewan-hewan yang ingin menikmati sayuran sehat kita. Berikutnya aku panen sawi cesim. Dan satu keuntungan lagi kita berkebun, kita nggak usah pusing-pusing untuk beli sayuran ya, karena setiap saat kita membutuhkan kita bisa petik di kebun sendiri. Terus lagi ada kepuasan dan kebahagiaan tersendiri kalau kita mengkonsumsi sayuran itu dari hasil petik-petik langsung ya. Inilah panenan sawi cesim dan juga kailannya. Nah, selanjutnya aku mau panen sawi pagoda. Mungkin sebagian teman-teman Erna Garden belum mengenal tentang sawi pagoda ini ya. Sawi pagoda ini biasanya disebut juga dengan takejai. Jenis sawi ini memang belum familiar di dunia petani lokal di daerah kita ya. Karena kalau aku beli benihnya di toko-toko pertanian itu nggak ada teman-teman, jadi harus beli secara online. Dan ini sudah kali ketiga aku menanam sawi pagoda ini dan 3 kali juga beli benihnya secara online. Aku nambah 1 tempeh lagi karena masih mau panen tomat sama selada ya. Aku panen tomatnya dulu, baru setelah itu aku mau petik-petik seladanya. Ini adalah jenis tomat cherry yang bulat. Biasanya kan aku menanamnya ada 3 macam ya, seperti di video-video aku sebelumnya. Ada yang tomat cherry bulat ini, kemudian yang lonjong yang warnanya kuning yang rasanya paling manis teman-teman. Kemudian yang satunya lagi adalah tomat mawar. Sebagaimana aku sampaikan di depan tadi teman-teman, bahwa tanaman tomat ini sudah menghasilkan buah berkali-kali karena aku petiknya juga berkali-kali teman-teman. Oh ya teman-teman, salah satu tips kami untuk mempertahankan agar tanaman tomat ini produktif lebih lama itu gini. Biasanya kan tanaman tomat itu akarnya suka nyembul keluar ya. Jadi dia akarnya itu nyembul di permukaan tanah. Nah, ketika seperti itu kami segera menambahkan media tanam yang baru. Biasanya ya pupuk kandang, tanah sama sekam. Biasanya sedikit kita cungkil-cungkil gitu media tanam yang ada di sekitar akarnya sebelum kita tambahkan media tanam yang baru, sehingga bisa bercampur ya nanti antara media tanam yang lama atau media tanam aslinya dengan tambahan media tanam yang baru. Jadi upayakan jangan sampai akar dari tanaman tomat itu keluar ya.
biarkan dia tetap tertimbun oleh media tanam. Tapi entah tips itu benar atau salah, kami nggak tahu ya teman-teman. Tapi kenyataannya itu yang kami lakukan, dan hasilnya tanaman-tanaman tomat ini produktif lebih lama. Alhamdulillah. Oh ya teman-teman, satu lagi aku ada yang lupa. Pentingnya berkebun untuk lingkungan, diantaranya manfaat utamanya adalah meningkatkan kualitas udara. Karena tanaman adalah alat alami untuk membersihkan udara dari polusi dan menghasilkan oksigen. Sehingga dengan berkebun kita sudah berkontribusi pada lingkungan kita loh. Karena kita dapat membantu untuk mengurangi tingkat polusi udara dan menghasilkan udara yang segar dan lebih sehat. Hari sudah semakin sore teman-teman, semakin mendekati maghrib ya, sehingga ini gambarnya sudah agak buram ya. Jadi itu tadi kegiatan aku panen-panen di kebun belakang dan juga di lantai atas ini. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.